not giving up, not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bimbingan Konseling Dosen Pengaku Ibu Hardianti Rahmah MPSI. Topik yang akan kita bicarakan kali ini yaitu mengenai tentang hilangnya semangat anak dalam belajar. Menceritakan tentang salah seorang mahasiswi dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang bernama Nur Faizatina. Dia merasa lelah dan letih untuk menjalani kehidupan dalam sehari-hari. Nur Faizatina yang kehilangan semangat dalam belajar dikarenakan oleh putus cinta dan ditinggal pergi oleh kekasihnya. Ia merasa takut karena masa depannya akan terbengkalai. Oleh sebab itu, ia datang ke konselor untuk memecahkan masalahnya tersebut. Kamu di mana? Aku bertanya. Mengapa tak ada kabar berita? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Wah, Ibu senang sekali kamu kesini. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Apakah ada hal yang penting? Ya Bu, tapi apakah sebelumnya Ibu punya waktu kosong? Kebetulan hari ini Ibu tidak mempunyai banyak kegiatan dan tidak ada kegiatan di luar juga. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Sejujurnya saat ini saya mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Kamu menyampaikan bahwa kamu sedang memiliki masalah. Jika kamu tidak keberatan, silahkan ceritakan kepada Ibu. Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus memulai cerita ini dari mana. Karena masalah ini cukup mengganggu saya selama beberapa bulan ini, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama berapa bulan? Pasti kamu merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, Bu. Memang itu yang saya rasakan saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan Nak. Cobalah kamu ceritakan kepada Ibu apa yang sedang kamu alami. Jadi begini, Bu. Saya akhir-akhir ini merasa kehilangan semangat belajar, Bu. Bahkan akhir-akhir ini saya merasa malas dan sedih, kurang semangat untuk datang sekedar ke kampus, Bu. Bahkan hari ini tadi pun saya terlambat masuk ke kelas, Bu. Dan saya tidak diperbolehkan masuk oleh dosen, Bu. Lalu bagaimana? Saya bingung, Bu. Terkadang saya berpikir cara untuk menarik perhatian orang terkasih saya, Bu. Jika boleh Ibu tahu, kenapa kamu ingin menarik perhatian orang terkasih kamu? Jadi begini, Bu. Beberapa bulan yang lalu saya baru saja putus dengan pacar saya. Saya masih cinta dengannya, Bu. Tapi karena orang tua pacar saya tadi tidak merestui hubungan kami memilih untuk berpisah. Karena pacar saya ini termasuk orang yang patuh terhadap perintah orang tuanya, Bu. Saya sedih. Saya tidak tahu bagaimana selain berkata iya untuk mengakhiri hubungan ini, Bu. Tiap hari, tiap malam, bahkan tiap detik saya masih merindukannya dan memikirkannya, Bu. Terkadang saya memikirkan cara-cara bagaimana cara untuk menarik perhatiannya, Bu. Bahkan hari ini pun saat ingin pergi ke kampus, saya memikirkan cara untuk
mencelakakan diri saya sendiri Bu dengan cara menabrakkan diri ke trotoar untuk menarik perhatiannya. Lalu jika perasaan seperti itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Ketika rasa rindu itu muncul, saya akan coba alihkan Bu dengan saya mendengarkan musik dan saya ikut bernyanyi sekencang-kencangnya. Terkadang juga saya lakukan saya alihkan dengan cara tidur berjam-jam Bu, atau saya melakukan hobi-hobi saya seperti melukis, menggambar. Tetapi terkadang hal itu semua tidak begitu ampuh Bu, dan saya akan mengurung diri di kamar dan menangis kencang-kencangnya sampai saya puas Bu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaan Nak, tetapi ketika kamu melakukan semua itu, apakah itu akan menjadi lebih baik? Selama beberapa waktu, hal itu cukup mengalihkan saya dari rasa rindu itu Bu. Tetapi setelah itu rasa rindu dan rasa ingin bertemu tadi kembali ada Bu. Saya takut Bu jika hal ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari saya dalam kegiatan belajar Bu. Bahkan saya takut jika ketika saya berinteraksi dengan orang-orang sekitar saya itu akan terganggu dengan mood saya yang tidak stabil ini Bu. Baiklah Nak, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, jika Ibu tidak salah dalam memahami bagaimana perasaanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu kehilangan semangat dalam belajar karena putus cinta, dan kamu juga melakukan hal yang mengakibatkan kamu cedera karena kamu ingin menarik perhatian orang tersayang kamu. Sebenarnya yang manakah yang paling penting dan mengganggu pikiranmu untuk saat ini? Sebenarnya semuanya Bu, karena kedua masalah ini cukup mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Tetapi bagi saya untuk saat ini yang paling penting masalah hilangnya semangat saya dalam belajar ini Bu. Saya takut jika saya terus seperti ini, hal ini akan mengganggu saya, menghambat jalan saya untuk meraih cita-cita saya Bu. Dan saya tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya jika saya gagal dalam meraih cita-cita ini Bu. Baiklah Nak, sekarang kamu sudah memahami apa yang menjadi permasalahan kamu sekarang. Iya Bu, saya sudah paham. Tapi terkadang saya bingung Bu, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Sekarang begini, bukankah yang menjadi niat dan tujuanmu untuk masuk kuliah itu adalah untuk menuntut ilmu? Benar Bu, saya masuk kuliah untuk menuntut ilmu, untuk mencari bekal untuk masa depan saya. Kamu sudah memiliki niat dan cita-cita yang bagus, Ibu senang mendengarnya. Lalu apakah kamu sudah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah itu? Saya bingung Bu, oleh karena itu saya datang untuk minta bantuan kepada Ibu. Baiklah Nak, jadi begini, Ibu dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Bukan hal mudah untuk menjalani keadaanmu sekarang. Akan tetapi, kamu tidak perlu menyakiti dirimu sendiri hanya untuk menarik perhatiannya. Kamu hanya perlu menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada dia. Kenapa begitu Bu? Sebenarnya dengan cukup kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada dia, itu sudah otomatis menaruh perhatiannya kepadamu. Kamu tidak perlu menyakiti dirimu sendiri. Coba sekarang kamu renungkan. Coba deh kita sama-sama renungkan. Kamu masih diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitasmu sehari-hari. Banyak orang di luar sana yang rela bayar mahal-mahal hanya untuk mendapatkan kesehatan seperti kamu sekarang. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hal yang demikian. Kamu bisa berjalan dengan lancar, kamu bisa bernafas, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar dengan baik. Bukankah itu sudah hal yang luar biasa? Bukan begitu Nak? Iya Bu, apa yang Ibu katakan memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha dengan maksimal, kamu akan mencapai tujuan dan niatmu. Jangan berpikir untuk menyakiti diri sendiri hanya untuk menarik perhatiannya kepadamu. Kamu suatu saat nanti, kamu pasti akan mendapat perhatiannya. Terus belajar dan semangat dalam menjalani hari-harimu. Kamu juga bisa bercerita kepada teman-temanmu tentang keseharianmu, karena itu akan membuatmu mudah dalam menjalani keseharian. Dan coba alihkan pikiranmu kepada hal-hal yang lebih bermanfaat.
Iya Bu, saya akan melakukan seperti apa Ibu katakan. Tapi bagaimana Bu cara saya untuk menghilangkan perasaan saya untuk menyakiti diri sendiri? Saran dari Ibu, kalau pikiran-pikiran itu muncul, coba deh kamu langsung alihkan kepada hal-hal yang positif. Kamu juga bisa memikirkan dampak apa yang akan muncul ketika kamu menyakiti dirimu sendiri. Coba bayangkan orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang dekat dengan kamu, itu akan sedih dan kecewa ketika mengetahui kalau apa yang terjadi pada dirimu sendiri itu bukan hal yang alami terjadi, dan itu malah kamu yang buat-buat sendiri. Baik Bu, saya akan melakukannya dengan baik apa saja yang telah Ibu sarankan kepada saya, meskipun saya memerlukan waktu yang begitu panjang. Iya, memang seperti itu Nak, segala sesuatu itu perlu proses, tidak ada yang instan. Dan setiap proses itu secara bertahap untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Iya Bu, saya paham apa yang harus saya lakukan. Memang seperti itu Nak, cobalah atur kegiatan positif yang akan kamu lakukan. Seperti pada besok hari setelah sholat subuh, kamu melakukan senam pagi atau olahraga pagi. Kenapa demikian? Karena hal tersebut bisa meningkatkan semangat belajar kamu dan kreativitas serta kecerdasan kamu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Iya Bu, mulai besok saya akan melakukannya. Yakinlah Nak, segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya dan kamu pasti akan kembali semangat dalam belajar. Ingat, setiap manusia itu pasti memiliki masalah. Dan yang membedakan itu adalah bagaimana cara manusia tersebut menghadapi masalahnya. Iya Bu, memang benar apa yang Ibu telah katakan. Saya benar-benar sudah mengerti bahwa harus menerima semuanya dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Syukurlah Nak, kamu telah bisa memahami apa yang akan kamu lakukan nanti. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menceritakan hal tersebut kepada Ibu? Terima kasih Bu, saya rasa saya sudah merasa lega. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Saya rasa tidak ada lagi Bu, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu dan memberikan nasihat kepada saya. Saya kira ini saja Bu. Ya, sama-sama Nak. Permisi Bu, saya ingin pulang. Silakan. Selamat siang Bu. Selamat siang. Dari keseharian serta kalau bisa kamu bisa itu dulu. Hai yang harapanku Jangan lagi ya juga. saya akan mulai melakukan apa yang dikatakan tadi. Tapi bagaimana? Tapi bagaimana lah saya? Iya Bu, saya akan melakukan seperti apa Ibu katakan. Tapi gimana Ibu bisa gitu? Tapi gimana gitu? Cara saya mengeluarkan pikiran saya untuk menyakiti diri sendiri. Oh gitu. Misalnya. Pasar deh saya. Kamu kalau mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu,